welcome to Analytic ID. Jadi kali ini iOS 16 sudah meluncur resmi digunakan bagi pengguna iPhone 8 ke atas. Jadi bagi kalian pengguna iPhone 8, iPhone X, dan juga mungkin iPhone 13 terakhir, kalian bisa langsung update, kalian bisa langsung cek di setting, lalu masuk ke bagian general, software update, kalian akan mendapatkan iOS terbaru yaitu iOS 16. Bagi yang muncul iOS 15.7 kalian bisa hiraukan, kalian langsung pilih iOS 16 saja, kalian bisa update. Yang aku ingin infokan adalah jangan lupa backup data kalian agar tidak hilang semua. Jadi kalau misalnya ada masalah dalam update, kalian masih mendapatkan data kalian bisa menggunakan iCloud ataupun ke Mac kalian. Jadi aku sudah menggunakan kurang lebih 4-5 hari terakhir dengan iOS 16 RC yang kebetulan tahun ini sama dengan iOS 16 yang public release, sehingga aku bisa share ke kalian kira-kira penggunaan bateraiku sehari-hari. Ini penggunaannya menurutku di iPhone 13 Pro Max overall sangat baik. Jadi untuk penggunaannya bisa screen on time 3,5 jam, lalu untuk pajaman biasanya overall aku nggak masalah sih. Jadi sudah lebih baik dibandingkan dengan beta-beta sebelumnya. Jadi untuk build numbernya di iOS 16 adalah iOS 16 20A 362. Langsung saja yang pertama terkait lock screen, jadi kalian langsung drag aja dari atas ke bawah, kalian tahan, kalian bisa custom apapun yang kalian inginkan untuk lock screen dan juga wallpaper kalian. Nah, di sini tidak hanya lock screen, jadi ini bergabung dengan focus mode. Jadi kalian bisa sesuaikan nih, misalnya kalian menggunakan lock screen ini, fokus yang ingin kalian nyalakan apa. Jadi contoh misalnya don't disturb, kalian ingin nyalakan pada wallpaper ini. Jadi otomatis ketika kalian drag menggunakan wallpaper tersebut, akan otomatis fokus mode-nya menyala dalam menggunakan wallpaper yang kalian inginkan atau lock screen yang kalian inginkan. Jadi kalian bisa langsung tahu, oh ini jadinya ada fokus mode tertentu atau don't disturb, aku menggunakan wallpaper ini. Yang menarik di sini juga di iOS 16 adalah terkait AI-nya, jadi bisa mengetahui mana yang foreground, mana yang background. Kalian bisa lihat jamnya ini seperti ini, sangat baik. Aku contohkan juga dengan wallpaperku yang tadi yaitu Spider-Man, bisa kedeteksi. Jadi ini foto yang aku dapatkan. iOS 16 bisa mendeteksi bahwa Spider-Man-nya di bagian luar, lalu background-nya bagian belakang, jamnya bisa di kepala Spider-Man-nya. Jadi cukup menarik sih. Lalu untuk bagian atasnya kalian bisa sesuaikan yaitu adanya widget. Jadi kali ini kalau misalnya widget, kalian bisa sesuaikan kalian mau inginkan apa, misalnya battery, kalender, clock, semuanya kalian bisa tambahkan. News, kalian bisa lihat, kalian bisa drag langsung masuk ke add widget di sini. Jadi kalian bisa sesuaikan. Hanya saja kalau widget sudah digunakan, ini tidak bisa adanya pendeteksian foreground background ya. Jadi otomatis semuanya di tampilan paling atas. Lalu sedikit berbeda juga adalah terkait notification-nya, yaitu notification-nya di bagian bawah. Kalau kalian sadar, jadi memang otomatis ini wallpaper-nya digunakan untuk memaksimalkan lock screen yang kalian gunakan. Lalu setelah kalian menggunakan lock screen, kalian akan ditanya terkait wallpaper pair. Jadi kalian mau menggunakan wallpaper yang sama atau kalian mau ganti. Kalian bisa custom, kalian bisa sesuaikan dengan wallpaper yang sama atau ada warna-warna tertentu yang sudah disediakan oleh Apple. Lalu aku custom, lalu aku coba untuk menggunakan foto ini dan lalu custom wallpaper, aku coba yang blur. Jadi ketika aku buka menggunakan wallpaper ini, kalian bisa lihat langsung otomatis Spider-Man-nya ngeblur. Aku coba sekali lagi, langsung otomatis wallpapernya terblur. Jadi sangat menarik lah, sesuaikan dengan wallpaper dan lock screen yang ingin kalian gunakan sehari-hari. Jadi intinya kalian bisa custom apapun sih. Jadi kalian bisa sesuaikan foto, lalu juga dari bawaannya Apple sendiri, kalian bisa sesuaikan warna, jamnya kalian bisa sesuaikan dengan font tertentu. Kali ini benar-benar custom lah, Apple memberikan lock screen-nya dengan lebih maksimal. Kalian bisa sesuaikan warna bahkan. Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang kalian inginkan di lock screen kalian. Jadi sangat-sangat menarik di iOS 16 terkait lock screen. Tambahan untuk notification yaitu live activities yang nantinya akan muncul di iOS 16 ini. Jadi memberikan live apapun perubahan data terkait notifikasi yang kalian inginkan. Contohnya misalnya kalian mengikuti NBA. Tambahan sedikit untuk notifications. Jadi sekarang ini kalian masuk ke setting, bagian notificationnya karena berubah. Ini ada perubahan juga yaitu adanya count, stack, dan juga list. Jadi displaynya untuk standarnya biasanya aku di stack sih, tapi kalau misalnya kalian mau list, kalian bisa sesuaikan juga. Lalu schedule summary ini sama di iOS sebelumnya. Kalau misalnya kalian mau, jadi misalnya pagi bangun, kalian bisa nyalakan, kalian bisa mengetahui notifikasi semuanya di pagi hari. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di iOS 16 akhirnya untuk Face ID-nya bisa landscape. Jadi kalau misalnya aku keadaan landscape aku buka, ini bisa terbuka ya. Jadi tenang saja bagi kalian yang suka menggunakan landscape ataupun portrait yang sebelumnya hanya portrait saja, dapat di iOS 16 kali ini. Tambahan kecil yang menurutku sangat berguna menurutku ya, yaitu terkait keyboard. Jadi kalian bisa masuk setting, sound and haptics,
lalu kalian bisa mendapatkan keyboard feedback. Jadi sebenarnya untuk pengguna Android ini sudah normal, tapi kalau untuk di iOS ini ada haptic, jadi akan kerasa ada vibration atau getaran ketika kalian mengetik keyboard di iOS 16 ini. Jadi menurutku ya itu hal kecil tapi sangat memuaskan sih menurutku dalam penggunaan sehari-hari. Selain itu, yang sebelumnya ketika kita mengetahui baterai percentage harus melakukan seperti ini, sekarang bisa otomatis langsung ada. Jadi kalian bisa masuk ke setting, lalu masuk ke bagian battery, lalu battery percentage kalian nyalakan, otomatis akan ada angkanya 49%. Jadi kalian bisa sesuaikan itu sih, menurutku mantap. Kalau kalian yang menginginkan atau sangat takut kekurangan baterai atau melihat angkanya, ya terserah kalian. Kalau misalnya enggak, lebih baik dimatikan aja, jadi agar tahulah intinya sehari-hari kalian penggunaan baterainya bagaimana. Sekarang ke notes. Jadi notes ada hal kecil yaitu terkait untuk locknya, yang sebelumnya harus menggunakan password dan juga ada encryption yang berbeda. Kali ini di iOS 16 ini benar-benar bisa disesuaikan sama dengan password yang ada di HP kalian, jadi tidak harus berbeda. Kali ini misalnya aku buka ya, untuk Face ID-nya akan otomatis terbuka, mungkin sama dengan yang sebelumnya, hanya saja di iOS 16 ini passwordnya bisa sama dengan iPhone kalian atau Mac kalian, jadi perlu disesuaikan. Dan memang ini masih supportnya di iOS 16, iPadOS 16, serta macOS terbaru, jadi pastikan harus diupdate terlebih dahulu untuk membuka notes yang menggunakan passcode yang sudah disetting khusus di iOS 16. Sekarang masuk ke live text, jadi aku masuk ke Photos. Contohnya saat ini kan aku buka iOS 16, kalian bisa langsung tahan, ini sama juga yang ada di iOS sebelumnya, dan pastikan kalian harus menggunakan iPhone XR ke atas untuk mendapatkan fitur ini. Nah, kali ini Apple step up menambahkan yaitu dengan live text untuk video. Jadi contoh aku ada salah satu video, misalnya aku play lalu aku ingin copy, kalian bisa pause, kalian bisa tahan. Ini akan kedeteksi teksnya, kalian bisa copy, langsung kalian mau paste kemanapun sesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Jadi benar-benar sangat oke dan bisa membantu bagi kalian yang ingin copy paste video yang ada. Lalu untuk kamera di iOS 16 ini, iPhone 13 dan 13 Pro dikatakan oleh Apple memberikan improvement terkait cinematic mode yang menurutku ya ini sangat bagus lah diberikan di iOS 16 kali ini. Dan juga mungkin dengan adanya upgrade, terima kasih kepada adanya iPhone 14 series yang akan muncul dalam waktu dekat. Masuk ke Photos app, jadi sangat berguna untuk hidden dan juga recently deleted. Kali ini kalian bisa mendapatkan security yang lebih tinggi yaitu adanya passcode. Jadi misalnya recently deleted biasanya bisa langsung dibuka dengan mudah. Kali ini harus benar-benar dicek Face ID kepemilikan HP-nya baru bisa melihat recently deleted-nya apa aja. Jadi lebih secure aja, lebih aman. AI yang terjadi tidak hanya di lock screen tetapi di foto app juga. Jadi contohnya foto ini kalian tahan, kalian bisa langsung mengambil fotonya tanpa menggunakan background-nya. Jadi sangat menarik. Kalau misalnya kalian bingung menggunakan hal seperti ini, kalian juga bisa kalian tahan, kalian tap, lalu kalian copy, lalu contoh nih aku buka Twitter, aku posting, aku bisa langsung paste fotonya, jadi fotonya akan benar-benar tanpa backgroundnya. Jadi ini dari AI yang diberikan di iOS 16 untuk iPhone tertentu ya, jadi harus chipset tertentu untuk dapat menghasilkan fitur ini. Dan pendeteksian ini sebenarnya sama juga yang terjadi di bagian lock screen. Lalu sekarang terkait edit foto, jadi contoh nih aku mau edit foto ini, aku edit, aku sudah auto, lalu aku coba copy editan ini, yaitu aku bisa tap ini lalu copy edits, lalu aku ingin copy ke semua 3 foto terakhir, jadi aku bisa drag lalu aku tap ini, kalian bisa paste edits. Ketika paste edits otomatis 3 foto ini akan menggunakan editan adjustment yang sama yang kalian lakukan di foto yang sebelumnya. Jadi menurutku ini sangat mudah bagi kalian misalnya punya foto banyak, mau ngedit semua fotonya langsung aja drag semua, paste semuanya akan mendapatkan hasil yang sama. Lalu juga ada tambahan dari Apple yaitu adanya duplicate detection, jadi bisa melihat di album kalau misalnya ada foto-foto banyak ke duplicate akan ke detect, jadi kalian bisa lebih mudah untuk mendelete foto-foto tersebut. Lalu sekarang sedikit ke bagian iMessage, sebenarnya tidak banyak di Indonesia tapi yang ingin info aja. Jadi untuk iMessage tambahan baru yaitu untuk edit message, undo send, lalu ada share play juga tambahan, semuanya di upgrade di iMessage. Jadi sebenarnya kita juga mungkin sudah mengetahui ini mungkin di WhatsApp ataupun Line yang booming di Indonesia. Sekarang masuk ke bagian Safari, jadi browser dari Apple sendiri tidak terlalu ada perubahan signifikan, masih sama, kalian bisa menyesuaikan. Lalu untuk overall ini sebenarnya yang baru adalah adanya image translation atau live text juga yang ada langsung built-in di Safari. Lalu untuk web push notification juga masih akan hadir di 2023, tapi ini sudah memberikan
info terbaik. Jadi kita bisa mungkin mendapatkan notifikasi dari Safari yang saat ini masih dinonaktifkan, walaupun kalian menggunakan Chrome atau browser lainnya tidak bisa di iPhone. Selanjutnya adalah Passkeys. Jadi Passkeys ini fitur terbaru dari Apple yang sebenarnya juga sebelumnya sudah diinfo oleh Google terkait Chrome yang memberikan password. Ini tidak terlihat karena memang encryption-nya caranya berbeda. Jadi kita menggunakan password tapi tanpa menggunakan password. Dalam arti bisa mengganti dengan Face ID atau authentication lain di mana encryption-nya itu tidak meninggalkan HP kita, sehingga datanya ini tidak akan terlihat oleh hacker-hacker dan lebih aman untuk mendapatkan password yang bahkan mungkin sehari-hari kalian akan lupa apa password kalian jika memang punya banyak profile. Jadi ini hal bagus yang kita akan tunggu juga development-nya. Bukan dari Apple dan Google saja, tetapi kita juga harus menunggu developer dan website yang harus support dengan Passkeys ataupun dari Google sendiri untuk memaksimalkan penggunaan Passkeys di website-website mereka. Lalu tambahan terakhir yaitu dengan adanya support untuk dua controller. Jadi kita bisa main bersama di iPhone ataupun iPad. Kita dengan dua controller connect di satu iPhone bisa main multiplayer bersamaan. Jadi itu nilai plus yang bisa kita dapatkan. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian dengan iOS 16? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Tapi overall aku juga sudah pakai tidak masalah, baterainya juga aman. Serta mungkin ada beberapa hal-hal kecil yang ada tambahan di iOS 16. Kalian bisa cek langsung di website Apple ataupun ingin kalian share, langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.